Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pratama, BP 1711000097. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya ide produk. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kita sebagai manusia berusaha mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk kemudahan dalam berbagai hal, termasuk masalah penggunaan tenaga manusia dalam bentuk suatu pekerjaan. Maraknya aksi kejahatan pencurian di negara kita menyebabkan sistem keamanan menjadi kebutuhan mutlak untuk diterapkan. Sistem keamanan tersebut berguna untuk melindungi aset dan privasi yang kita miliki. Dengan diterapkannya, sistem keamanan tersebut dapat memberi rasa aman dan nyaman serta menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat, khususnya tindakan pencurian. Di samping keamanan, kita sebagai manusia juga menginginkan sistem tersebut praktis dan mudah digunakan. Dalam penggunaan pintu bagasi, karena sebagian orang malas untuk membuka dan menutup pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizaldo, BP 17110099. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkenalan produk. Nah, jadi seiring perkembangannya zaman, kita sebagai manusia akan memanfaatkan teknologi. Nah, terlebih di saat maraknya aksi pencurian, pembobolan, dan perampokan pada rumah, toko, maupun garasi pada mobil. Nah, jadi dengan persoalan tersebut, kami menyediakan kebutuhan dengan produk yang bernama garasi pintar. Jadi garasi pintar ini berbasis IoT, yaitu Internet of Things, dengan menggunakan Arduino. Nah, jadi di dalam Arduino tersebut mikrokontrolernya berfungsi sebagai perangkat yang akan memproses segala sesuatu pada alat tersebut. Jadi sebagai pendukungnya itu yaitu handphone Android, sistem operasi OS Android. Nah, jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ratli. BP saya 18110104. Saya di sini akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari produk yang kelompok kami pilih, yaitu garasi cerdas. Sebelumnya saya berasal dari kelompok 4, yaitu mata kuliah entrepreneur skill. Langsung saja, garasi cerdas merupakan salah satu fitur yang ada pada smart home, di mana nanti garasi cerdas ini dapat membuat pemilik rumahnya tidak banyak melakukan kegiatan seperti membukanya dengan tangan kosong mereka. Langsung saja, kelebihannya yang pertama yaitu garasi cerdas ini memudahkan kita dalam nantinya waktu saat kita sudah sampai di depan rumah dan ingin membukakan garasi cerdas kita tidak perlu lagi turun dari mobil kita. Jadi hanya perlu menekan aplikasi smart home yang ada di HP kita, maka secara otomatis pintu garasi cerdas itu akan terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya, kelebihan yang kedua, garasi cerdas ini tidak terlalu membuat suatu suara yang berisik. Seperti yang kita tahu, garasi yang biasanya atau garasi dengan sistem tanpa sistem cerdas biasanya akan menciptakan suara yang berisik pada saat kita membukanya dengan tangan kita sendiri. Jadi kalau di garasi cerdas ini, pada saat kita membuka pintu garasi cerdas itu secara otomatis maka suaranya tidak akan membuat terlalu berisik. Namun setiap produk pasti punya kekurangan juga, dan salah satu kekurangan garasi cerdas ini yaitu di mana masih terdapat bug atau error sistem yang di mana pada saat kita menginputkan suara kita, atau maksudnya membuka garasi cerdas dengan suara kita sendiri, masih terdapat bug atau suara yang kita inputkan itu tidak dikenali oleh sistem. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.